Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun anin nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadzu minha adlu wa lahum yunsarun. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak akan dapat melepaskan suatu diri sesuatu apapun dari satu diri yang lain. Inilah salah satu pokok ajaran Islam. Jangan sampai anak cucu merasa bahwa mereka akan terlepas dari tanggung jawab di akhirat, semata-mata dengan membanggakan bahwa mereka turunan si Anu, anak cucu si Fulan. Bani Israel jangan sampai mendabik dada mengatakan, kami ini keturunan Yakub dan Yusuf. Karena kalau telah datang waktu perhitungan di akhirat kelak, Yakub dan Yusuf tidaklah dapat mereka pergunakan dan tidak akan diterima daripadanya permohonan, yakni semua memohon gerasi atau ampunan karena kesalahan yang telah lalu yang dimintakan orang lain. Memohon kepada Tuhan supaya si Anu yang bersalah dibebaskan saja dan tidak diambil daripadanya penebusan secara jelas. Tidaklah ada harta walaupun emas sebesar gunung untuk dijadikan uang jaminan, karena harta untuk menjamin itu tidak ada sama sekali kepunyaan manusia. Semuanya Allah yang mempunyai, dan tidak mereka akan ditolong, karena yang akan dapat menolong ketika itu lain tidak hanyalah usaha sendiri yang disiapkan dari sekarang. Hal ini diperingatkan kepada Bani Israel supaya pendirian yang salah itu segera mereka buang. Mereka menutup hati buat menerima petunjuk walaupun dari mana datangnya, sebab mereka merasa merekalah Sya'bullah al-Mukhtar, yakni bangsa kepunyaan Allah yang telah dipilih. Penyakit kebanggaan yang seperti ini kalau dibasmi akan menimbulkan permusuhan dengan bangsa atau golongan yang lain. Bahkan penyakit ini telah berlarut-larut yang menyebabkan beratus tahun lamanya bangsa-bangsa Eropa memandang kaum Yahudi itu manusia terkutuk yang harus disisihkan dari pergaulan hidup mereka, sehingga kampung kediaman mereka dinamai ghetto. Bahkan sebelum agama Islam masuk ke negeri Spanyol, sangatlah hinanya mereka dipandang oleh orang Nasrani. Barulah nasib mereka berubah setelah Islam datang ke Spanyol. Tetapi kebencian mereka menjadi turun-temurun, berkali-kali mencapai puncak, dan puncak yang terakhir di zaman kita ialah kekejaman Jerman Nazi dan Hitler memusnahkan berjuta-juta orang Yahudi di Eropa. Dan dijelaskanlah dalam ayat 48 ini, memperingatkan kepada mereka bahwa kemuliaan mereka di zaman dahulu itu memang diakui bukan karena darah mereka istimewa dalam alam, tetapi karena mereka mempunyai pegangan agama yang benar, yaitu tauhid, dan nenek moyang mereka mengamalkannya dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Dari ayat ini kita melihat teguran yang jelas sekali dari Tuhan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Tuhan mengakui bahwa di zaman dahulu memang mereka diberi kemuliaan oleh Tuhan, melebihi segala bangsa-bangsa yang ada di keliling bangsa-bangsa tetangga mereka adalah penyembah berhala. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad datang, tauhid hanya tinggal menjadi sebutan. Yang penting bagi mereka ketika itu ialah mengumpulkan kekayaan. Paham agama menjadi membeku, merasa diri lebih tinggi dan lebih unggul dari golongan lain. Arab di Madinah mereka pandang hina dan rendah. Penyakit merasa diri lebih ini menghinggapi juga bangsa-bangsa yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa bangsa Arab pun adalah semulia-mulia bangsa. Yang dimaksud Nabi bukanlah bahwa darah Arab itu istimewa dari darah bangsa-bangsa yang lain, melainkan karena Tuhan menurunkan wahyu ke dunia ini dengan memakai bahasa Arab, sehingga mulialah orang Arab sebab mereka yang terlebih dahulu dapat memahami wahyu. Tetapi
kalau orang Arab lalu bangga dan mendabik dada lantaran wahyu itu, padahal tidak menjunjung dan mengamalkan dengan sendirinya, kemudian mereka terima itu tidak ada lagi. Kita umat Islam pun dengan terus terang harus kita akui, kadang-kadang ditimpa juga oleh penyakit Yahudi ini. Tuhan telah pernah menganugerahi kemuliaan dan karunia kepada kaum muslimin berabad-abad lamanya, sampai menaklukkan dunia barat dan timur. Tetapi satu waktu pamor muslimin menjadi muram dan negerinya dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka mundur dalam lapangan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga yang dapat dibanggakan oleh anak cucu yang datang di belakang tidak lain hanyalah pusaka nenek moyang yang dahulu. Dengan tidak sadar, si anak cucu tadi membanggakan kemuliaan nenek moyang, tetapi tidak mau insaf dan tidak mau membina kemuliaan yang baru atau sambungan karena menyeleweng jauh dari garis agama yang diajarkan Rasul. Maka samalah keadaan kita dengan Yahudi.